Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh yang senantiasa kita harapkan barokah serta doanya, wabil khususan wassalam hadratus Syekh Rabiul Rohina wa Rabi Mahalina al-alim al-ulama sahibul karomah wal fadilah, beliau al-mukarram jami'il ulama wa rasyadul anbiya, yang senantiasa wa insyaallah kita berharapkan barokah serta ilmu nafi'nya. Kepada Bapak Imam Masjid Nurul Iman beserta perangkat atau pengurusnya yang senantiasa saya muliakan, juga yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Kepala Desa Sumber Agung beserta perangkatnya, Bapak Ketua BPT beserta anggotanya, para pejabat pemerintahan yang tidak mungkin saya sebut namanya satu persatu, semoga tetap amanah dalam mengemban suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at, wabil khusus ibu-ibu jamiah Yasinan Kota Pekanbaru, Pekanbaru Pemasan, yang selalu saya banggakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ketinggalan pula kepada segenap para pejuang Islam, para generasi penerus syiarnya Islam, para santri-santri senasib, seperjuangan, seiman, sekeyakinan, yang juga selalu saya banggakan dan yang sangat saya cintai. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan yang insyaallah penuh barokah ini, yang insyaallah penuh hidayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini atas izin Allah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis atau di Masjid Nurul Iman ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta sehingga kita pada malam hari ini dapat bertemu, berkumpul, menjalin tali silaturahmi. Mudah-mudahan dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala selalu mencatat kebaikan amal kita bersama. Amin Allahumma. Sholawat serta salam
semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung, super power manusia, manusia yang sangat sempurna, manusia yang diselir dan dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu manusia atau hamba Allah yang menjadi uswatun hasanah. Siapa? Dia adalah beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas rasa cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita buktikan pada malam hari ini kita rela meninggalkan rumah, meninggalkan dan mengikuti syariat yang dibawa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas rasa cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita ucapkan biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum saya sampaikan lebih lanjut, saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu khusus keluarga pasar. Ini toko dia CNS ini bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Kok wanita? Makanya stop dulu. Bapak-bapak gak bakal bisa masuk surga sebelum ibu diproses dulu. Yo, berat. Angel ya sini. Seorang pemimpin, seorang suami tidak akan bisa masuk surga dulu sebelum istrinya diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin banyak pola sang istri, semakin berat tanggungannya suami. Nah, terus pertanyaannya gimana Pak Majid? Istri saya di rumah tidak pernah syar'i. Ya resiko. Stop dulu. Makanya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa kita ini benar-benar umatnya Nabi, bahwa kita ini benar-benar seorang manusia yang ingin selamat dunia akhirat. Maka contoh apa yang harus kita petik dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, karakter beliau, pribadi beliau. Yang nomor dua, perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada hadis yang menerangkan, man aqdama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kata Rasul, maka orang tersebut akan aku beri pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Sekarang kita analisa, kalau kita mengundang artis nek suami gak enak, gak larang tuan rumah. Nah ini ngundang kiai mungkin dijepit karo sapi lidi. Sapu lidi. Sapu lidi. Sapu lidi. Berarti lebih berharga kiai apa lebih berharga artis? Tuh, sapu lidi. Ini judulnya sapu lidi. Berarti ikut
pengajian. Maka ini film yang mau seperti itu film India. Kalau orang pasar nanti dulu di akhir zaman orang pengajian tidak mau repot dan tidak mau direpotkan. Nanti urusan ini kalau sedowo halah rawat bro. Penting ya? Kalau orang-orang yang kaya tanggap tentang maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selesai semua. Maka ini yang disyariatkan oleh Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak cukup hanya kita datang, dengarkan, duduk nggak cukup. Makanya kalau kita ingin mendapat syafaat dari Rasul, mendapat cinta dari Rasul di saat maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah lebih sibuk di saat kita mempunyai hajat dan disibukkan, karena semua perbuatan, semua berlaku itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Harinya Senin, tahunnya Gajah. Ini ada cerita yang kedua, Nabi besar pas tanggal 12 Rabiul Awal, harinya Senin, tahun 11 Hijriah, pas tanggalnya sama, harinya sama, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, di saat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana rasa cintanya kepada kita, sampai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ruh sampai tenggorokan ini yang disebut ummati. Ketika itu malaikat Israfil, Mikail, Israfil, malaikat Jibril keempat-empatnya dari sak langit ke-7 turun ke sak langit ke-6, masih berempat turun. Dari sak langit ke-6 turun sampai sak langit yang nomor 1 masih berempat. Ketika malaikat Israfil turun, malaikat Jibril angkat tangan, saya tidak akan turun malaikat Israfil. Kenapa Jibril? Saya gak sanggup melihat kekasih Allah Muhammad dicabut ruhnya, saya gak sanggup, saya gak ikut. Ketika itu datanglah ke rumah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di saat itu baginda Nabi keadaan sakit, sudah detik-detik dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei Fatimah, tolong bukakan pintu, siapa di luar ada tamu. Ketika oleh Sayyidina Fatimah dibuka pintunya, orangnya nggak ada. Kembali kepada Nabi, Pak, orangnya nggak ada, tamunya nggak ada. Nabi lalu bersabda, "Hai Fatimah, tamunya sudah berada di sampingku," kata Rasul. Lalu malaikat Israfil menyampaikan amanah yang dibawa beliau. Ya Muhammad, saya datang hari ini, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rezeki yang kau gunakan di dunia sudah habis, air yang kau gunakan untuk minum sudah tidak ada lagi. Maka hari ini, detik ini, saya diutus oleh Allah untuk mencabut rohmu. Hai malaikat, kalau memang itu perintah dari Allah, saya siap. Tapi nanti dulu, mana Jibril? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril gak berani turun Muhammad karena takut, tidak tega melihat engkau di saat sakaratul maut. Sekarang panggil Jibril. Saya ingin tahu pahala apa yang Allah berikan di saat saya nanti menghadap beliau. Lalu Jibril
dipanggil oleh malaikat Mikail. Hei Jibril, tadi kan aku bilangin suruh ikut sampai bawah, gak mau, kamu tuh ngeyel orangnya. Saya bukan gak mau, saya tuh tiap hari ketemu Muhammad. Setiap hari kemana Muhammad itu siar Islam saya ikut. Saking cintanya saya kepada Nabi Muhammad sehingga saya tidak mampu, tidak tega di saat Nabi Muhammad diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi malaikat Jibril itu kalau ketemu Nabi Muhammad kayak sponsor di TV itu, sulit nampak, sulit keluar lagi, sulit hilang lagi. Itu malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, apakah benar saat ini, detik ini saya sudah habis? Masa saya, masa jabatan saya di dunia habis Muhammad. Sekarang apa, tolong berikan kabar gembira seandainya nyawa saya disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana saya nanti Jibril?" Lalu Jibril mengatakan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hei Muhammad, saya menyampaikan pesan yang saya bawa dari Allah. Saya harapkan," ini firman Allah dalam hadis qudsi, "di saat malaikat Jibril dan malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Malik mendatangi mendatangi Nabi Muhammad SAW, detik-detik nyawa mau dicabut. Allah haramkan semua nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk surga Muhammad." Subhanallah, ini perjuangan Nabi Muhammad. Hei Jibril, saya tidak khawatir dengan nasib saya tidak cemas dengan nasib saya. Sekarang bagaimana kabar umatku nanti? Jangan khawatir Muhammad, saya dapat pesan dari Allah. Allah haramkan semua umat Nabi sebelum umatmu masuk surga terlebih dahulu. Apakah itu Jibril pesan dari Allah? Ya. Sekarang Israel, saya siap nyawa saya kau cabut, dicabut oleh malaikat Israel, dicabut, naik mulai dari betis sampai kolong, naik terus. Mulai dari sampai ke dada, tunggu dulu Israel.